Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Wida dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait dokumen legal administratif. Boleh tolong di Oke, selanjutnya di sini ada, oh ya. Oke, jadi masuk ke surat keputusan. Jadi, surat keputusan ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat, pimpinan, atau lembaga yang berwenang yang berisi penetapan atau keputusan mengenai suatu hal tertentu. Keputusan yang tercantum dalam surat tersebut bersifat resmi, mengikat, dan harus dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Boleh tolong di next? Selanjutnya, tujuan dari surat keputusan ini merupakan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijakan secara resmi oleh pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi atau instansi. Surat keputusan ini juga digunakan sebagai dasar hukum atau acuan resmi bagi pihak yang terkait agar keputusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu, ciri-ciri dari surat keputusan ini yaitu bersifat resmi dan formal, lalu dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang. Ketiga, mengandung keputusan atau penetapan yang jelas, memiliki dasar pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan, dan menggunakan bahasa yang baku dan tegas. Boleh tolong gini? Lalu struktur dari surat keputusan ini yaitu yang pertama ada kop surat, judul surat, yang ketiga nomor surat, dasar pertimbangan, isi keputusan, penutup, tempat dan tanggal penetapan, dan juga tanda tangannya. Boleh tolong di next. Selanjutnya yaitu konteks penggunaan surat keputusan ini yaitu untuk pengangkatan atau pemberhentian jabatan. Yang kedua yaitu pembentukan panitia atau tim kerja. Ketiga, penetapan kebijakan dalam organisasi atau instansi. Dan yang keempat yaitu penentuan tugas dan tanggung jawab tertentu. Oke, lalu selanjutnya itu ada surat perjanjian. Surat perjanjian adalah dokumen tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang disetujui oleh pihak bersama. Surat ini dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga semua pihak memiliki pegangan yang jelas. Surat perjanjian berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa suatu kesepakatan benar-benar telah dibuat dan disetujui oleh pihak yang terlibat. Biasanya dilengkapi dengan tanda tangan para pihak dan kadang disertai saksi atau materai agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Contohnya ada yang di sebelah. Next. Boleh di next, Ocha? Oke, lalu selanjutnya itu ada tujuan dari suatu perjanjian tersebut untuk memberikan kejelasan terkait kesepakatan yang dibuat dengan mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan menjadi bukti tertulis serta menjamin bahwa kesepakatan dilakukan secara sadar dan disetujui bersama. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama dari surat perjanjian yaitu dibuat oleh dua pihak atau lebih yang saling sepakat, lalu memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, menjelaskan objek atau hal yang diperjanjikan, biasanya mencantumkan jangka waktu perjanjian, memiliki tanda tangan pihak terkait sebagai bukti persetujuan, lalu yang terakhir sering menggunakan materai untuk memperkuat nilai hukum. Next. Nah, selanjutnya ada struktur surat perjanjian. Yang pertama itu ada kop surat sebagaimana surat-surat biasanya, lalu yang kedua ada judul surat, identitas pihak, isi atau klausul perjanjian, selanjutnya ada hak dan kewajiban para pihak, lalu jangka waktu perjanjian, penutup, dan juga yang terakhir ada tanda tangan pihak dan saksi. Next. Oke, jadi perbedaan surat perjanjian yang lain yaitu Oke, selanjutnya konteks penggunaan. Surat perjanjian biasanya digunakan untuk perjanjian kerjasama usaha, perjanjian kerja sama antara perusahaan dan karyawan. Biasanya kalau baru masuk kerja kan ada tanda tangan kontrak, ya gitu. Terus ada kerjasama antar institusi pendidikan, lalu yang terakhir ada surat perjanjian sewa rumah.
Next. Selanjutnya adalah surat kuasa. Surat kuasa merupakan surat resmi yang berisi pemberian wewenang dari seseorang atau pihak pada pihak lain untuk melakukan tindakan atau mengurus kepentingan atas nama pemberi kuasa. Surat ini digunakan ketika pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan urusan tersebut secara langsung. Berikut contoh dari surat kuasa itu sendiri yang bisa saya temukan di internet. Apabila ada yang harus direvisi, tolong teman-teman dan juga Ibu Wida koreksi di akhir sesi nanti. Tujuan dari surat kuasa adalah untuk memberikan wewenang kepada orang lain agar mewakili pemberi kuasa dalam mengurus suatu kepentingan tertentu. Surat ini berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa ketika pemberi kuasa tidak dapat turun secara langsung. Ciri-cirinya yaitu memiliki pemberi kuasa dan penerima kuasa, berisi pemberian wewenang tertentu, kemudian mencantumkan identitas lengkap kedua pihak, menjelaskan tujuan atau kepentingan yang dikuasakan, dan biasanya dilengkapi oleh materai dan juga tanda tangan. Berikut merupakan struktur dari surat kuasa, terdiri dari judul surat, identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, kemudian isi, penutup, tempat tanggal, dan tanda tangan, kemudian materai. Konteks yang penggunaannya itu adalah untuk mengambil dokumen penting, kemudian mengurus administrasi di instansi, mewakili urusan hukum atau perbankan, dan juga pengambilan barang atau gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Memorandum of Understanding atau MOU yang merupakan dokumen yang berisi kesepahaman atau kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih mengenai rencana kerjasama. MOU ini biasanya dibuat sebelum perjanjian resmi yang lebih rinci disusun. Boleh tolong di next? Tujuan dari MOU ini adalah untuk menyatakan adanya kesepahaman antara pihak-pihak yang bekerja sama mengenai rencana atau kerjasama yang akan dilakukan. MOU ini juga menjadi dasar atau langkah awal sebelum dibuat perjanjian yang lebih resmi dan juga rinci. Ciri-ciri dari MOU ini yaitu dibuat oleh dua pihak atau lebih, berisi kesepahaman atau kerjasama, bersifat awal sebelum perjanjian resmi, menggunakan bahasa yang formal dan jelas, dan juga memuat hak dan kewajiban secara umum. Boleh tolong di next? Selanjutnya yaitu di sini ada struktur surat dari MOU. Yang pertama yaitu judul surat, kemudian identitas para pihak, tujuan kerjasama, ruang lingkup kerja, hak dan kewajiban pihak, jangka waktu kerjasama, penutup, dan juga tanda tangan pihak. Boleh tolong di next? Aja boleh tolong di next? Oke, konteks penggunaan dari MOU ini biasanya digunakan ketika dua organisasi, perusahaan, atau instansi ingin bekerja sama. Misalnya kerjasama pendidikan, bisnis, penelitian, atau kegiatan tertentu sebelum dibuat perjanjian resmi. Boleh tolong di next, Ocha? Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, presentasi dari kelompok 3 dan 4 udah selesai. Oke, saya kasih tambahan dikit ya, gitu. Terima kasih banyak untuk kelompok 3 dan kelompok 4 atas pemaparan materi yang sudah disampaikan untuk hari ini. Secara keseluruhan tidak ada masukan atau revisi secara mendalam lah, secara apa banyak terkait materi ini karena menurut saya materi yang disampaikan ini sudah cukup baik. Kalian sudah bisa memaparkan dan menjelaskan terkait surat-surat yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru sandur ya lihat tugas-tugas kalian. Eh, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah membantu saya dalam mengoreksi tugas-tugas teman kalian gitu loh. Jadi jujur aja, kalau misal saya nggak dibantu kalian tuh tugas ini tuh nggak akan kepegang gitu loh. Nah, terus saat tadi saya juga nemuin beberapa punya teman kalian, tapi saya belum komen. Habis ini saya baca lagi, saya komen lagi, saya tambahin komenannya di surat-surat kalian.
ada beberapa masih penulisan yang misal nih kurang rapi atau misal spasinya kurang apa ya terlalu banyak atau terlalu sedikit kayak gitu. Jadi di kelas kemarin itu ada yang tanya, Bu, sebenarnya kita tuh bingung patokannya bikin surat tuh seperti apa sih Bu gitu. Kalau misal nih ada nggak sih Bu patokan jarak 2 spasi, 1,5 spasi tuh kayak gimana Bu gitu? Ada yang bilang kayak gitu yang pertama. Yang kedua ada yang tanya Bu, misal nih surat dari PT ini kayak gini, misal nih sama-sama surat permohonan misal ya. Surat dari PT ini seperti ini formatnya, tapi di PT lainnya formatnya seperti ini. Nah, yang bisa saya jelaskan teman-teman yang pertama, yang pertanyaan kedua. Balik lagi bahwa setiap perusahaan itu memiliki template masing-masing. Jadi kita tuh nggak bisa matokin, oh harus pakai template ini untuk di semua surat. Nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur teman-teman, ketika saya membuat surat nih, misal saya disuruh buat surat tugas, surat undangan, surat permohonan, itu nggak ada patokan. Misal nih, dari nomor ke isi surat itu berapa spasinya atau misal menjoroknya harus berapa apa tuh kalau tab itu loh tab yang di lab apa di Word itu harus berapa senti itu nggak ada teman-teman. Terus gimana Bu? Kalau menurut saya sebagai misal nih saya sekretaris gitu, kalian pasti bisa menimbang, oh surat ini tuh enak untuk dilihat, oh surat ini menurut menurut saya apa namanya layak lah untuk dikirim ke customer gitu. Misal, oh ini jaraknya terlalu banyak nih, aku kurangin gitu. Jadi memang seolah-olah tidak ada patokan dan saya tidak memaksa kalian untuk misal nih harus sekian gitu. Nah, terus gimana Bu? Nah, jadi nanti saya berkeinginannya ketika di penilaian akhir nanti saya cek satu-satu. Nah, dari situ akan saya beri masukan buat surat masing-masing tugas yang kalian punya kayak gitu. Nah, sekarang kalian mengerjakannya adalah sesuai kepantasan menurut versi kalian gitu. Paham ya gitu. Menurut Ezra nih, misal saya mau mengirim surat permohonan ke misal dinas pendidikan. Oh, seperti ini. Menurut saya ini cukup deh spasinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu jaraknya nggak terlalu renggang. Itu nggak apa-apa menurut versi si Ezra. Nah, nanti bisa ketika kita pengambilan nilai, saya baru bisa memberikan masukan satu-satu gitu. Oh, ini baru harus diperbaiki. Oh, ini harus dikurangi atau baiknya seperti apa. Gitu ya, teman-teman gitu. Kalau dari teman-teman sendiri ada nggak kesusahan atau yang ingin ditanyakan dari tugas yang saya berikan? Ocha ada pertanyaan? Atau Ini siapa Bu, ada pertanyaan kah? Bu ada. Gimana? Kadang suka bingung gitu Bu, buat kira-kira surat yang ini sama surat, misalkan surat undangan sama surat keterangan itu biasanya kan eh, suka kalau keterangan itu ditulis di atas dengan besar ya Bu. Mm-mm. Surat keterangan aktif begini-begini. Tapi kalau misalkan surat undangan tuh biasanya langsung ke perihal terus nomor lampiran gitu Bu. Nah itu tuh buat ngebedain kira-kira suratnya itu mesti pakai judul jenis surat sama enggak tuh gimana ya Bu? eh Kalau misal nih saya POV-nya jadi mahasiswa ya. Balik lagi ke poin yang tadi bahwa setiap surat tuh kan kayak bebas aja gitu loh Cak gayanya gitu. Jadi nggak saklek. Misal nih kamu cari contoh di Google. Misal surat apa tadi kamu bilang surat permohonan ya, apa Keterangan sama surat itu. keterangan ya. Nah, kamu cari yang resmi, misal yang dikeluarin oleh dinas. Nah, saya yakin surat yang dikeluarin oleh dinas itu ibarat kata 80% dia udah bener lah gitu. Bukan surat yang abal-abal dibuat sama anak SMA gitu. Surat dinas yang dikeluarkan misal oleh dinas Pemkot Jakarta atau apa itu sudah menurut saya sudah melewati beberapa tahapan, udah dicek tuh sama bagian misal divisi apa. Nah, berarti kalau kayak gitu kan suratnya udah layak untuk dipublish kan. Nah, kamu ambil aja contoh dari situ gitu. Jadi misal nih nemunya surat keterangan contohnya seperti ini, ya udah kamu ibarat kata kamu contoh aja surat itu kayak gitu. Nanti misal misal Bu, saya di pertengahan jalan nemu lagi surat keterangan yang konteksnya atau formatnya berbeda gitu. Ya udah kamu tinggal pilih yang mana gitu. Nah, makanya saran saya kamu mencari surat-surat yang bersifat resmi gitu biar ibarat kata ketika kita mencontoh tuh kita mencontoh hal yang ibarat kata kibnya tuh
dibilang benar juga enggak, tapi secara oh ini punya pemerintah loh, ini udah punya dinas loh. Jadi secara legal tuh ini surat tuh udah sah kayak gitu. Paham ya Oca ya? Paham, Ibu. Makasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak teman-teman terkait tugas? Berarti bisa dipahami ya untuk pembuatan surat gitu. Jadi nggak susah kan sebenarnya gitu. Cuma mungkin kalian apa namanya bingung di format atau misal di apa namanya lebih ke kerapian aja sih ya sebenarnya gitu. Nggak usah dipikir susah-susah gitu. Karena sejauh ini saya membuat surat, misal nih ya, saya buat surat, saya buat template, ada templatenya dari UNJ. Nah, kadang-kadang spasinya itu terserah saya gitu. Nah, Pak Ikhwan bikin surat juga, dan kan nggak sama plek kan pasti. Dan itu menurut saya juga tetap sah-sah aja gitu. Jadi menurut saya sejauh mata kita memandang itu rapi, layak, terus enak untuk dibaca, dan surat itu resmi, ada nomornya, ada tanggalnya, ada konteksnya apa, itu udah bisa dianggap valid gitu untuk bisa dipublish atau dikirim ke customer seperti itu. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Untuk soal berikutnya, tugas berikutnya nanti saya kirim ke Ocha ya, gitu. Nanti untuk ketentuannya udah ada di dalam file itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Oh ya, saya belum itu ya, karena ini habis Lebaran, saya mau ngucapin mohon maaf lahir batin, teman-teman. Minal aizin wal faizin, saya mau mohon maaf. Saya sebagai dosen manusia biasa yang punya banyak kesalahan sama teman-teman semua. Harap dimaafkan ya gitu. Yang penting jangan minta, Bu, ampaunya mana gitu. Udah habis ampaunya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Untuk tugas nanti saya lampirkan ke Ocha. Berarti kita minggu depan libur. Ketemu lagi minggu depan selanjutnya. Apa? 2 minggu lagi ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal Waalaikumsalam aidin warahmatullahi ya Bu. wabarakatuh. Terima Makasih kasih banyak, Bu. Ibu. Minal aidin.